Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk perkuliahan pertemuan yang ke-6 ini, mata kuliah Manajemen Keuangan 1, kita akan membahas tentang investasi dalam persediaan barang atau inventory. Persediaan di sini yaitu persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus akan mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja, karena yaitu yang pertama, jumlah persediaan paling besar jika dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dan yang ketiga yaitu tingkat likuiditasnya yang paling rendah. Persediaan ada dua macam, yaitu persediaan dari perusahaan dagang dan perusahaan industri. Persediaan perusahaan dagang di sini yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan persediaan dari perusahaan industri di sini ada tiga persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Pada intinya manajemen persediaan itu digunakan untuk mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Jadi di sini semakin tinggi tingkat perputarannya, maka menyebabkan semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Sehingga ini akan mengakibatkan bahwasanya semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Manajemen persediaan yang pertama itu jika persediaannya itu terlalu tinggi. Jika persediaan terlalu tinggi, maka akan dapat mengakibatkan, itu yang pertama, biaya penyimpanannya juga mengalami tinggi atau kenaikan. Yang kedua, biaya bunga juga semakin tinggi. Di sini maksudnya yaitu jika investasi itu dibiayai modal asing, maka itu menyebabkan biaya bunga. Sedangkan investasi yang dibiayai dengan modal sendiri mengakibatkan opportunity cost. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan di gudang juga semakin tinggi. Selain itu, jika persediaan terlalu tinggi dapat mengakibatkan kerugian seperti kerusakan barang, turunnya kualitas barang, dan keawasan barang. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkecil keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu jika persediaannya itu terlalu kecil, maka proses produksinya juga akan terganggu. Hal ini akibatnya yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya yaitu
capital assets dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualannya menjadi turun. Penjualan turun ini diakibatkan, yaitu pertama, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Kedua, yaitu turunnya market share-nya. Dan yang terakhir, yaitu turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan, yaitu ada 5 faktor. Pertama yaitu tingkat penjualan. Tingkat penjualan di sini yaitu semakin tinggi omset penjualannya, maka makin besar pula investasi pada persediaan. Yang kedua itu sifat teknis dan sifat produksi. Sifat teknis itu produksi pesanan, mengakibatkan sifat produksinya yaitu persediaan beragam dan banyak. Kalau produksi itu massal, maka persediaan bisa diatur. Lamanya proses produksi, itu proses lama. Proses lama dari barang dalam produksi itu tinggi pengawasannya, lama dalam proses produksi. Yang keempat yaitu daya tahan baku dan produk akhir. Ini barang yang tahan lama akan mengakibatkan persediaan relatif tinggi. Sedangkan bahan yang tidak tahan lama persediaannya relatif rendah. Yang terakhir yaitu barang musiman. Barang musiman di sini itu persediaan tinggi pada musimnya. Pada musimnya itu seandainya musim durian, maka persediaan durian pada musim durian itu banyak, melimpah. Dan yang kelima terakhir yaitu tentang lama pembelian dan pengirimannya. Tingkat perputaran barang perniagaan atau merchandise turnover. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan itu rumusnya yaitu merchandise turnover. Merchandise turnover rumusnya yaitu net sales atau penjualan bersih dibagi average merchandise inventory at sales price, sama dengan berapa kali. Di sini maksudnya yaitu penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata. Hasilnya itu ada berapa kali merchandise turnover-nya. Atau juga dapat dihitung dari merchandise turnover dihitung dari cost of goods sold. Cost of goods sold di sini itu harga pokok penjualan dibagi average merchandise inventory at sales cost, sama dengan ada berapa kali. Maksudnya yaitu di sini itu harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, hasilnya dalam satuan ada berapa kali. Sedangkan untuk menghitung average merchandise inventory, rumusnya yaitu merchandise inventory awal tahun atau persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Rata-rata barang disimpan dalam gudang, yaitu rata-ratanya kita ambil 360 hari dibagi inventory turnover akan dapat menghasilkan barang disimpan dalam gudang itu berapa hari. Kita contoh soal. Contoh soal yaitu persediaan barang per 1 Januari 2019 ada sebesar 20 juta rupiah. Pembelian selama tahun 2019 atau selama 1 tahun yaitu sebesar 380 juta rupiah. Yang terakhir yaitu persediaan barang akhir tahun 2019 sebesar 40 juta rupiah. Maka di sini kita disuruh untuk menghitung inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan dalam gudang. Di sini yaitu harga pokok penjualannya sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan
rumus dari average merchandise inventory di sini yaitu 20 juta rupiah dari persediaan barang awal tahun yaitu per 1 Januari 2019 itu sebesar 20 juta ditambah persediaan akhir tahun 2019 yaitu sebesar 40 juta rupiah dibagi 2 sehingga average merchandise inventory diketahui ada hasilnya itu sebesar 30 juta rupiah. Untuk menghitung inventory turnover, rumusnya yaitu harga pokok penjualan yaitu 360 juta rupiah dibagi dengan average merchandise inventory. Average merchandise inventory di sini hasilnya 30 juta sehingga inventory turnover-nya sebesar 360 juta rupiah dibagi 30 juta rupiah akan menghasilkan sebanyak 12 kali inventory turnover-nya. Hari rata-rata barang disimpan dalam gudang yaitu 360 hari dibagi 12 yaitu selama 1 tahun 12 bulan. Ada dalam 1 bulan ada 30 hari. Hari rata-rata penjualan dapat pula dihitung dan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 360 yaitu 360 hari dikali average inventory dibagi cost of goods sold sama dengan 360 hari ini dikali average inventory-nya yaitu di sini average inventory-nya atau merchandise inventory itu 30 juta dibagi dengan cost of goods sold yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu di sini itu 360 juta. Sehingga rata-rata penjualannya dalam 1 bulan ada 30 hari. Kita masuk ke persediaan efektif. Penggolongan inventory utama dalam perusahaan produksi atau pabrik di sini kita mengenal 3 persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process atau goods in process inventory. Dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Kita masuki materi yaitu tentang persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Di sini rumus dari persediaan bahan mentah atau raw material turnover di sini itu cost of raw material used atau biaya bahan mentah, persediaan bahan mentah yang digunakan dibagi average raw material inventory dibagi rata-rata persediaan bahan mentah. Di sini kita dapat mengetahui atau menghitung cost of material used atau biaya bahan mentah yang dimasukkan dalam proses produksi atau digunakan diketahui dengan cara yaitu persediaan bahan mentah permulaan tahun atau awal tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama 1 tahun setelah dikurangi dengan return and allowance kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process atau goods in process inventory. Rumusnya goods in process atau work in process turnover atau persediaan barang dalam proses yaitu cost
of goods manufactured, biaya barang dalam produksi, dibagi dengan average work in process inventory, rata-rata barang dalam proses. Cost of goods manufactured dapat diketahui dengan cara, yaitu hitungnya persediaan work in process WIP, work in process yaitu persediaan barang dalam proses pada permulaan tahun atau awal tahun, ditambah cost of raw material used atau bahan mentah yang digunakan, yaitu direct labor atau upah, dan manufacturing overhead, kelebihan produksi, dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun, barang dalam proses akhir tahun. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Finished goods turnover atau inventory yaitu rumusnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi average finished goods inventory yaitu rata-rata persediaan barang jadi. Cost of goods sold atau dalam manufacturing company dapat diketahui dengan cara, yaitu persediaan finished goods atau barang jadi pada permulaan atau awal tahun ditambah cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Kita lihat contoh neraca untuk persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Di sini sisi aktifannya itu persediaan pada awal tahun 1 Januari itu sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan pembelian selama 1 tahun ada 100 juta rupiah, sehingga total aktifannya ada 130 juta rupiah. Kemudian sebelah kanannya yaitu pasifa, yaitu cost of raw material used ke WIP. Ada sebesar 120 juta. Persediaan akhir tahun 31 Desember itu ada 10 juta rupiah, sehingga total pasifa atau sisi sebelah kanan itu 130 juta rupiah. Sehingga raw material turnover atau rumus persediaan bahan mentah sama dengan yaitu 120 juta ini, yaitu cost of raw material used atau bahan mentah yang digunakan dibagi dengan persediaan awal 30 juta ditambah persediaan akhir ada 10 juta rupiah dibagi dengan 2, sehingga raw material turnover-nya dalam 1 tahun ada 6 kali. Persediaan barang dalam proses atau work in process material inventory atau WIP, di sini yang sebelah kiri yaitu persediaan awal 1 Januari ada sebesar 50 juta rupiah. Raw material used ada 120 juta rupiah. Direct labor biaya langsung itu ada 100 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu manufacturing overhead, kelebihan barang dagangan yaitu sebesar 80 juta rupiah. Sehingga total dari aktiva ada sebesar 350 juta rupiah. Sedangkan di sisi kanan atau pasifa yaitu cost of goods manufactured yaitu sebesar 200 juta rupiah. Persediaan akhir 31 Desember ada 150 juta rupiah. Sehingga total pasifa atau sebelah kanan ada 350 juta rupiah. Di sini WIP turnover atau persediaan barang dalam proses, rumusnya yaitu cost of goods manufactured
dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir ditambah dibagi 2. Di sini cost of goods manufactured-nya itu sebesar 200 juta rupiah ditambah persediaan awal yaitu 50 juta rupiah ditambah persediaan akhir 150 juta rupiah dibagi 2 sehingga WIP turnover selama 1 tahun ada 2 kali. Persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Kita lihat sebelah kiri yaitu persediaan awal 200 juta rupiah, WIP barang dalam proses ada 200 juta rupiah sehingga total ada 400 juta rupiah. CGS-nya atau cost goods sold-nya ada 300 juta rupiah. Sedangkan persediaan akhir tahun 31 Desember ada 100 juta rupiah. Sehingga total pasifa atau sebelah kanan ada 400 juta rupiah. Sehingga rumus finished goods turnover yaitu CGS atau cost goods sold-nya dibagi dengan persediaan awal 200 juta rupiah ditambah persediaan akhir 31 Desember yaitu 100 juta rupiah dibagi 2 sehingga finished good turnover-nya persediaan barang jadi dalam 1 tahun ada 2 kali. Tinggi rendahnya inventory turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam inventory. Makin tinggi turnover-nya, maka semakin cepat perputarannya. Yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam inventory. Sehingga untuk memenuhi volume sales atau cost of goods sold tertentu dengan naiknya turnover-nya dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil. Apabila modal yang digunakan untuk membelanjai inventory-nya itu berasal dari modal asing, maka kenaikan inventory turnover-nya akan memperkecil beban bunganya. Namun demikian, apabila digunakan dengan modal sendiri, maka kelebihan modal itu dapat diinvestasikan pada aktiva lainnya yang lebih efisien. Kita ambil contoh yaitu di sini perusahaan Makmur Jaya selama setahun mempunyai cost of goods sold-nya sebesar 2 juta rupiah dan average inventory-nya sebesar 500.000 rupiah. Tingkat perputaran atau turnover-nya yang awal itu sebesar 4 kali. Apabila kemudian dengan penjualan yang lebih hati-hati dan lebih bijaksana, turnover-nya dinaikkan dari 4 kali menjadi 5 kali. Dan modal yang digunakan untuk membelanjai inventory adalah modal asing dengan bunga 10% setahun. Maka keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan yaitu berupa penghematan bunga sebesar Rp10.000 selama 1 tahun. Dengan turnover-nya 5 kali, berarti bahwa modal diperlukan untuk investasi dalam inventory yaitu sebagai berikut. Rumusnya yaitu cost of goods sold-nya yaitu 2 juta dibagi turnover-nya. Turnover-nya yang baru itu dinaikkan menjadi 5 kali sehingga rumus dari inventory barang yaitu 2 juta rupiah dibagi dengan 5, hasilnya ada 400.000 rupiah. Apabila turnover-nya yang 4 kali itu yang awal sebelum ada kenaikan 4 kali, maka modal yang diperlukan adalah 2 juta rupiah dibagi dengan 4. 4 ini di sini yaitu turnover-nya 4 kali. Dengan demikian perusahaan dengan makin tingginya turnover maka akan dapat dilakukan penghematan bunga sebesar 10%
dikali Rp500.000 dikurangi Rp400.000 sehingga hasil dari penghematan bunga selama setahun yaitu sebesar Rp10 juta. Persediaan pada perusahaan dagang. Persediaan pada perusahaan dagang itu yang pertama meliputi pengendalian. Pengendalian di sini yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan menjual. Kemampuan menjualnya bagaimana? Biaya pemesanan. Biaya pemesanannya terlalu besar atau terlalu tinggi, atau dapat juga terlalu rendah. Biaya pengirimannya juga perlu diperhatikan. Pengirimannya apakah itu juga terlalu tinggi atau terlalu besar atau terlalu kecil. Biaya penyimpanan di gudang, biaya penyimpanan di gudang ini juga diperhatikan atau dalam tahap pengendalian. Itu pengendalian dari biaya penyimpanan di gudang. Setelah itu lama proses pembelian sampai barang diterima. Di sini memerlukan proses, yaitu proses dari pembelian sampai barang tersebut diterima. Yang terakhir adalah pengendalian harga. Persediaan pada perusahaan manufaktur atau bahan baku di sini itu berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Jika jumlah bahan bakunya itu lebih besar dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga itu semakin tinggi. Sedangkan jika jumlah bahan bakunya itu terlalu kecil, maka juga dapat menghambat jalannya proses produksi. Bagaimana kita mengetahui cara pengadaan bahan baku? Di sini ada cara pengadaan bahan baku, ada 4 cara, yaitu yang pertama jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua dibeli secara bertahap. Yang ketiga yaitu pembelian dengan EOQ. Dan yang terakhir yaitu just in time JIT. Pembelian sekaligus. Keuntungan dari pembelian sekaligus di sini yaitu frekuensi pembeliannya kecil sehingga biaya pembelian dapat diminimal. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku, nanti HWI menyediakan. Perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Yang keempat yaitu proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Itu keuntungan dari pembelian secara sekaligus. Selain keuntungan juga ada kerugian. Kerugian yang pertama yaitu biaya simpannya yang tinggi karena barang dibeli sekaligus sehingga barang menumpuk di gudang. Sehingga biaya penyimpanannya semakin tinggi. Kerugian yang kedua yaitu perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Pembelian secara bertahap. Pembelian secara bertahap ini ada keuntungan, yaitu keuntungan biaya simpannya menjadi kecil karena bertahap, mungkin dalam 1 tahun itu dikeluarkan per semester atau per triwulan sehingga dapat melakukan keuntungan, tidak dilakukan secara setiap hari. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian yang berulang-ulang. Contoh hubungan skedul aliran kas dengan skedul penerimaan bahan mentah dan juga pengiriman barang jadi. Untuk skedul penerimaan bahan mentah di sini yaitu suatu perusahaan pada permulaan tahun mempunyai saldo utang karena pembelian kredit bulan Desember 2019 harus dibayar pada bulan Januari sebesar Rp5.000 atau Rp5 juta. Pembelian bahan mentah didasarkan pada persyaratan pembayaran dalam waktu 30 hari setelah barang diterima. Direncanakan setiap bulannya itu akan dibeli bahan mentah dengan kredit sebagai berikut. Yaitu Januari kreditnya Rp4.000, Februari Rp6.000, Maret Rp8.000, April Rp7.000, Mei Rp8.000, sedangkan Juni sebesar Rp3.000.
Di sini kita dapat melihat grafik atau tabel berikut ini, yaitu bahan mentah yang akan dibeli mulai Januari Rp4.000 sampai bulan Juni Rp3.000. Yang selanjutnya itu kas yang dibutuhkan untuk membayar utang pembelian bahan mentah. Di sini untuk kebutuhannya itu sebesar 5 juta, 4 juta rupiah, 6 juta rupiah, 8 juta rupiah, 700 juta rupiah, dan terakhir 8 juta rupiah. Di sini aliran kasnya yaitu dari Januari 4 juta rupiah menjadi kita lakukan pricing ketat, tapi masih memakai protokol kesehatan, yaitu Februari-nya juga 4 juta rupiah. Sedangkan Februari 6 juta rupiah, akhirnya pada bulan Maret juga 6 juta rupiah. Ini nanti bisa dibahas di masing-masing kelompok, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Yang kedua itu hubungan schedule aliran kas dengan pengiriman barang jadi. Suatu perusahaan pada umumnya pada permulaan tahun mempunyai saldo piutang karena penjualan barang jadi yang dijual pada Desember 2019 sebesar Rp10.000. Syarat pembayaran dalam waktu 1 bulan setelah barang diterima. Direncanakan penjualan kredit setiap bulannya sebagai berikut: Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ini bisa dilihat schedule-nya, yaitu barang jadi yang akan dijual pada bulan Januari Rp8.000 sampai dengan bulan Januari sebesar Rp14.000. Kas yang diharapkan akan diterima karena penjualan barang dari Januari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Kita akan membahas Economical Order Quantity atau EOQ. EOQ di sini yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. EOQ yaitu jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Yang ketiga yaitu dasar penentuan. Dasar penentuannya yaitu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Procurement cost atau carrying cost. Yang termasuk dengan ordering cost atau procurement di sini itu biaya selama proses produksi. Itu biayanya bagaimana? Yang kedua itu biaya pengiriman pesanan. Yang ketiga, biaya penerimaan uang atau barang. Yang terakhir yaitu biaya dalam proses pembayaran. Di sini yang termasuk dalam carrying cost atau storage, yang pertama biaya sewa gudang. Kedua, biaya pemeliharaan. Ketiga, biaya untuk menimbang barang. Keempat, biaya asuransi. Yang terakhir yaitu biaya modal. Syarat pembelian dengan EOQ, yaitu yang pertama, harga pembelian per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahunnya. Kita akan melakukan penghitungan EOQ. EOQ rumusnya yaitu akar dari 2 kali R kali S dibagi dengan PXL. R di sini yaitu jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode atau 1 tahun. S di sini yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. Yang ketiga itu SMAT. SMAT di sini yaitu yang S yaitu biaya
pesanan setiap kali pesan. P di sini yaitu harga pembelian per unit yang dibayar. Sedangkan L biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai perusahaan. Kita ada contoh soal yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanannya yaitu 15 juta rupiah setiap kali pesan. Jumlah materialnya yang dibutuhkan selama 1 tahun yaitu sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta rupiah per unitnya. Jadi rumus IUQ di sini yaitu 2 kali 1.200 kali 15 dibagi 1 kali 0,40. Hasilnya yaitu akar dari 90.000 rupiah. Akar 90.000 rupiah di sini yaitu sebesar 30 juta rupiah atau 30.000 rupiah. Hal ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis yaitu pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun itu dipenuhi dengan 4 kali pesanan. Dalam satu barang itu saya mengharapkan dari karyawan itu untuk membantu sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk menghitung kebutuhan material. Sebenarnya kebutuhan material itu sebanyak 1.200 unit. Dapat dipengaruhi dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesanan sebanyak 1.200 unit. Yang kedua, pesanan atau kali pesanan sebanyak 1.200 unit. 2 kali pesanan 600 unit setiap kali pesan. 3 kali pesanan sebanyak 400 unit. Yang kelima yaitu pesan. Keempat yaitu pesanan sebanyak 300 unit setiap kali pesan. 400.000 rupiah yaitu pesanan sebanyak 300 unit setiap kali pesan. Yang keenam kali yaitu pesanan sebanyak 200 unit setiap kali pesan. 10 kali pesan sebanyak 120 unit setiap kali pesan. 12 kali pesan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Di sini perhitungan Economical Order Quantity (EOQ). EOQ di sini dapat dilihat dari tabel, sehingga dari tabel tersebut dapat diketahui atau dilihat bahwa biaya semuanya yang paling murah pada pelaksanaan pesanan yaitu 120 juta rupiah pada pesanan sebesar 300 unit setiap kali pesan. Menetapkan IOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Rumus IOQ di sini yaitu 2 akar, saya ulangi sekali lagi, yaitu akar dari 2 kali R kali S dibagi dengan C, di mana C yaitu adalah biaya penyimpanan per unit. Contohnya yaitu jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun yaitu ada 1.600 unit. Biaya pesanan sebesar 100 unit, setiap kali pesan 100 unit. Biaya penyimpanan per unit yaitu ada 0,50 rupiah. Sehingga besarnya IOQ di sini yaitu akar dari 2 kali 1.600 kali 100 dibagi 0,50. Sehingga ini dapat diketahui hasilnya itu akar dari 640.000 rupiah, yaitu akarnya itu sebesar
800 unit. IUK dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus dibayar, maka safety stock jumlah barang itu harus ada di gudang. Yang keenam yaitu setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar IUK. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol, yaitu di sini yang terakhir itu IUK sama ditambah safety stock. IUK dengan safety stock. Dari contoh perhitungan IUK di muka, hitunglah besar jumlah barang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebanyak 25 putaran. Rumus dari IUK di sini itu ditambah safety stock, di mana petinggi bayi putih IUK-nya sebesar Rp300.000 ditambah stoknya Rp200.000, sehingga IUK ada sebesar 325 unit. Selanjutnya kita akan bahas reorder point (ROP). Reorder point di sini yaitu titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Safety stock di sini yaitu batas pengamanan persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point di sini yaitu pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Ketiga itu besarnya safety stock. Reorder point atau ROP di sini itu sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Kedua yaitu reorder point, persentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Yang terakhir yaitu lead time. Lead time di sini itu penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Cara menetapkan reorder point. Di sini ada contoh yaitu menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya di sini safety stock ditentukan atau ditetapkan sebesar 50% dari penggunaan selama local time dan ditetapkan bahwa lead time-nya itu adalah 5 minggu. Sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah Rp40.000 atau 40 unit. Sehingga reorder point-nya di sini itu 5 itu 5 minggu dikali 40 unit ditambah 50% kurung 5 minggu dikali 4, sehingga hasilnya 200 ditambah 100 sama dengan 300 unit. Menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalnya kebutuhan ini ada selama 4 minggu. Reorder point-nya yaitu 5 kali 40 ditambah 4 kali 40. Di sini hasilnya yaitu Rp200.000 ditambah 160 rupiah
Sehingga reorder point-nya ada 360 unit. Dari contoh di atas itu dapat dikatakan bahwa reorder point-nya adalah pada jumlah 360 unit. Yang berarti bahwa pesanan harus dilakukan pada waktu jumlah persediaan tinggal 360 menit. Apabila pesanan baru itu dilaksanakan sesudah persediaan tinggal 300 unit, maka ini berarti bahwa pada saat barang yang dipesan datang, perusahaan terpaksa sudah mengambil material dari safety stock sebesar 60 unit, yaitu dari 360 yang awal ditambah yang baru itu 300, sehingga rumusnya 360 dikurangi 300 dibagi 100 unit, sehingga ini total dari keseluruhan itu pada waktu barang dipesan datang persediaan dalam gudang tinggal 100 unit. 100 unit itu 300 dikurangi 200. Padahal safety stock ini telah ditetapkan sebanyak 160 unit. Dengan demikian safety stocknya di sini sudah dilanggar. Apabila pesanan dilakukan pada waktu persediaan sebesar 360 unit, maka ada waktu barang yang dipesan itu datang, persediaan dalam gudang masih terlalu banyak. Sehingga di sini yaitu besarnya kemampuan safety stock berarti bahwa safety stock tidak dilanggar. Yang selanjutnya yaitu just in time, JIT. Just in time di sini itu persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Kedua yaitu tidak ada persediaan yang mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan yaitu yang pertama, sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. Kedua yaitu pembelian dengan efisiensi tinggi. Ketiga, pemasok yang dapat diandalkan. Sedangkan yang terakhir yaitu pengelolaan yang efisien. Di sini saya menuliskan rumus, yaitu tingkat perputaran bahan baku TPBB. TPBB di sini yaitu bahan baku yang digunakan dibagi rata-rata bahan baku, hasilnya ada berapa kali. Itu persediaan bahan baku. Nanti teman-teman mahasiswa bisa dilihat cara penghitungan tingkat perputaran bahan baku. Tingkat perputaran barang setengah jadi di sini yaitu rumusnya TPB SD, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata barang dalam proses, hasilnya ada berapa kali. Ini bisa dilihat dalam slide di sini. Itu yang terakhir yaitu tingkat perputaran barang jadi, TPBJ, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan barang jadi, sama dengan itu ada berapa kali. Di sini nanti tingkat perputaran barang jadi mahasiswa dapat dilihat contohnya. Demikian materi perkuliahan yang ke-6 ini yang menjelaskan tentang inventory, menjelaskan tentang investasi dalam persediaan barang atau inventory. Semoga materi perkuliahan yang ke-6 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum perkuliahan ini diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.